bahwa 10 hingga 20% rekrutan Azov adalah neonazi. Dari sekitar 20% anggotanya tersebut, secara individu telah mengaku sebagai neonazi dan ultranasionalisme sayap kanan. Benarkah dalam tubuh Ukraina ada neonazi? Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pernyataannya selalu menuding adanya neonazi di Ukraina. Operasi militer yang dipimpinnya saat ini pun selalu dikaitkan dengan perang melawan neonazi. Nah, kali ini coba kita bahasin terkait ini, neonazi dan Ukraina. Siapkan kopinya, kita bahasin dengan ringan dan sedikit serius. Maaf bagi yang salah kamar, tak lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. With smoke bombs and drums, some 3,000 members of Ukraine's nationalist Azov battalion marched through the capital, Kyiv. In a show of force, they lit flares outside. Nontek Wikipedia, neonazisme adalah ideologi pasca Perang Dunia Kedua yang ingin menghidupkan kembali nazisme. Kelompok-kelompok neonazi memiliki ide yang berbeda, tetapi biasanya termasuk kesetiaan pada Adolf Hitler, antisemitisme, rasisme, xenofobia, nasionalisme, militerisme. Menurut Kathleen Gay dalam bukunya ini, neonazi merupakan suatu gerakan sosial, politik, dan militer yang ingin menghidupkan kembali ideologi Nazi setelah Perang Dunia berakhir, sehingga kelompok tersebut menunjukkan kebencian serta supremasi kulit putih, menyerang kelompok ras tertentu guna menciptakan sebuah negara atau sistem fasis. Mengutip suara.com, di Rusia sendiri, ideologi neonazi dikabarkan berkembang setelah runtuhnya Uni Soviet. Neonazi mulai menyebarkan pengaruhnya di wilayah Eropa Timur sebagai bentuk perlawanan terhadap posisi kaum liberal. Pengaruh neonazi juga menyebar di negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Ukraina, Estonia, dan Latvia. Di Ukraina, pengaruh neonazi ditandai dengan berdirinya Partai Sosial Nasional pada 1991. Partai tersebut menggabungkan nasionalisme radikal dengan neonazi. Putin menyatakan salah satu alasan operasi militernya ke Ukraina adalah untuk denazifikasi Ukraina, selain masalah rencana gabungnya Ukraina dengan NATO. Tudingan Putin memang bukan tanpa dasar fakta dan sejarah. Seperti dengan berdirinya Partai Sosial Nasional pada 1991 itu, yang menggabungkan nasionalisme radikal dengan neonazi. Pada musim panas 1941, saat Jerman Nazi baru menginvasi Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua, kelompok nasionalis Ukraina melihat kesempatan dan akhirnya melepaskan diri dari kendali Rusia. Bekerja sama dengan Jerman Nazi lewat organisasi nasionalis Ukraina yang dipimpin Stepan Bandera. Selain itu, adanya kehadiran Batalion Azov yang akhirnya merupakan kelompok sayap kanan berpaham neonazisme, yang berkembang menjadi bagian dari angkatan bersenjata Ukraina, milisi jalanan, dan hingga partai politik. Mengutip Al Jazeera, Azov adalah unit militer infanteri sukarelawan sayap kanan. Azov adalah kelompok ultranasionalis yang juga dituduh menyembunyikan ideologi neonazi dan supremasi kulit putih. Mengutip Sindonews.com, Azov awalnya dibentuk sebagai kelompok sukarelawan pada Mei 2014 dari geng Patriot Ukraina ultranasionalis dan kelompok neonazi Majelis Nasional Sosial atau SNA, dan keduanya punya cita-cita xenofobia dan neonazi, juga menyerang migran secara fisik, komunitas Roma, kaum LGBT, dan yang menentang pandangan mereka. Sebagai batalion, kelompok tersebut bertempur di garis depan melawan separatis pro-Rusia di Donetsk, wilayah timur Ukraina. Setelah merebut kota pelabuhan strategis Mariupol dari separatis yang didukung Rusia, unit tersebut secara resmi diintegrasikan ke dalam Garda Nasional Ukraina, tepatnya pada 12 November 2014, hingga mendapat pujian dari Presiden Ukraina kala itu, Petro Poroshenko. Це завжди сума подвигів і вчинків. Це завжди кров загиблих за цю країну і націю. Це завжди. Pada 2015, juru bicara kelompok Azov saat itu, Andriy Dyachenko, mengatakan bahwa 10 hingga 20% rekrutan Azov adalah neonazi.
Dari sekitar 20% anggotanya tersebut, secara individu telah mengaku sebagai neo-Nazi dan ultranasionalisme sayap kanan. Meski begitu, kelompok mereka menyangkal bahwa kelompoknya menganut ideologi Nazi secara keseluruhan. Hanya saja, simbol Nazi seperti swastika dan SS regalia tersebar luas di seragam dan tubuh anggota Azov, menampilkan Wolfsangel dan matahari hitam pada lambang mereka dianggap dua simbol neo-Nazi. Tak sedikit pula yang mengatakan pernyataan Putin terkait denazifikasi hanya propaganda. Namun, Ukraina memang memiliki hubungan dengan Nazisme dulu dan sekarang, mulai dari fakta-fakta yang saya sampaikan tadi. Meskipun saat Jerman Nazi invasi ke Uni Soviet, didukung kaum nasionalis radikal Ukraina, perlu dicatat pula bahwa sebagian besar orang Ukraina bertempur dengan tentara merah melawan Nazi. Mengutip BBC, kelompok sayap kanan tetap menjadi minoritas kecil di Ukraina selama pemilihan 2019. Kandidat dan kelompok sayap kanan seperti Swoboda mendapat suara jauh dari minimum 5% yang diperlukan untuk bisa masuk ke parlemen. Dan Ukraina saat ini memiliki presiden Yahudi. Klaim neo-Nazi tersebut nampaknya serampangan dan hanya propaganda. Kami pribadi juga tidak punya kapasitas dan kepentingan untuk tendensius terkait klaim neo-Nazi Ukraina ini. Apakah operasi militer Rusia saat ini juga dalam rangka denazifikasi, ataukah ini hanyalah propaganda dan pemanis untuk menghalalkan sebuah perang? Silahkan berikan tanggapannya di kolom komentar terkait ini. Mungkin sekian untuk pembahasan agak serius kali ini. Tak lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujiono, sampai jumpa.